Honda. Honda adalah salah satu pabrikan mobil yang cukup sukses di Indonesia. Yang mana kalau kita lagi ngomongin Honda, pasti kita akan kepikiran dengan desain yang keren, harga jual kembali yang stabil, dan juga dealer yang mudah didapat. Tapi sebaik-baiknya brand Honda, ada satu mobil yang mungkin banyak orang kurang minat sama mobil ini. Mobil apa itu? Ya, ini adalah Honda BR-V. Pertanyaannya, kenapa Honda BR-V kurang diminati? Menariknya, mobil ini dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pacific Co Ltd yang berbasis di Thailand secara langsung. Berarti Honda BR-V awalnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jika dilihat dari modelnya, model Honda BR-V mungkin terlihat keren untuk sekilas. Ya, sekilas. Karena jika kita ingin melihat lebih detail lagi, Honda BR-V Gen 1 sebenarnya memiliki tampang depan yang masih mirip dengan Mobilio. Kasarnya, tampang depan Honda BR-V ini seperti Mobilio yang cuma dibikin keker aja. Jadi ya seperti Mobilio cuma dikasih steroid. Terus jadi deh BR-V. Kemudian selain dari tampilan depan, tampilan samping dan belakangnya pun ya hampir mirip antara Mobilio dan BR-V. Cuman ya memang BR-V desainnya lebih terkesan premium sedikit jika dibandingkan dengan Mobilio. Namun apakah dengan kesan yang lebih premium sedikit ini bisa memberikan impresi yang memuaskan? Sayangnya banyak orang termasuk reviewer mobil ini kurang memuaskan secara impresi. Yang mana banyak reviewer mobil yang bilang kalau panel bodi dan kacanya itu terlihat sangat renggang dan lainnya. Intinya selalu merujuk ke Mobilio. Padahal jika kita lihat kelasnya, BR-V ini nggak bisa disamain dengan Mobilio. Karena Mobilio itu LMPV dan BR-V itu LSUV. Jadi ya walaupun mirip tapi sepertinya hal ini nggak apple to apple jika ingin dibandingkan. Tapi walaupun terkesan tidak apple to apple, orang-orang masih nggak bisa mendapatkan kesan di BR-V karena masih mirip dengan Mobilio. Emang kenapa sih kalau dimiripin dengan Mobilio? Tentu aja semua ini tentang harga. Saat mobil ini muncul pertama kali di Indonesia, Honda BR-V langsung dijual dengan harga di Rp226,5 juta untuk trim terendahnya dan Rp261,5 juta untuk trim tertingginya. Jika kita ingin bandingkan dengan Mobilio tahun 2017 dengan model yang sudah facelift, Honda Mobilio dijual dengan harga Rp189 juta untuk trim terendahnya dan Rp243,5 juta untuk trim tertingginya. Kasarnya, perbedaan harganya lumayan signifikan. Masa iya dengan perbedaan harga tersebut dimiripin dengan mobil yang lebih murah? Tentu aja kebanyakan orang nggak mau. Tapi apakah mobil ini seburuk itu? Sebenarnya nggak juga. Honda BR-V masuk dalam kategori mobil kelas LSUV, yang mana kelebihan mobil kelas ini adalah mobil ini dapat memuat penumpang dan barang yang cukup banyak. Yang mana Honda BR-V memiliki panjang sebesar 4.490 mm, lebar di 1.780 mm, dan tinggi di 1.685 mm. Jadi ya sebenarnya mobil ini cocok untuk mobil perjalanan jauh dan membawa barang banyak. Ditambah Honda BR-V juga sudah menggunakan mesin dengan kode L15Z1 dan mesin ini memiliki kapasitas di 1496 cc yang bisa menghasilkan tenaga maksimal di 120 PS di 6600 rpm dan torsi sebesar di 145 Nm di 4600 rpm. Dengan spesifikasi yang ada, mobil ini memiliki performance yang biasa aja. Tapi walaupun performancenya biasa aja, namun mobil ini irit. Tapi irit bukan satu-satunya kelebihan mobil ini jika dibandingkan dengan Mobilio, yang mana Honda BR-V memiliki beberapa fitur tambahan, yang mana BR-V sudah memiliki fitur Vehicle Stability Assist atau VS dan Hill Start Assist atau HSA. Tapi sayangnya fitur ini hanya ada di tipe Prestige atau tipe tertinggi, yang berarti kalau kalian masih beli yang versi di bawah itu, ya masih mirip kayak Mobilio. Kemudian yang lebih mengenaskannya lagi, mobil 200 jutaan Honda BR-V tidak memiliki fog lamp. Ini yang parah banget. Sama fog lamp aja untuk varian yang bukan tertingginya pelit banget. Mendingan beli Mobilio, iya kan? Namun di luar dari itu, untuk di bagian interior, Honda BR-V sebenarnya sudah menawarkan kabin yang cukup luas dengan konfigurasi 3 baris kursi. Selain itu, material interior yang digunakan juga sebenarnya cukup nyaman-nyaman aja. Ya, cukup nyaman untuk mobil di harga 200 jutaan. Karena ya mobil ini masih menggunakan bahan plastik di mana-mana. Nggak ada soft touchan. Tapi ya, soft touchan nggak terlalu penting juga sih. Namun walaupun begitu, Honda BR-V ya bisa dikatakan masih cukup sukses dalam hal penjualan. Kita bahas nanti untuk data penjualannya. Kemudian karena dirasa lumayan dalam hal penjualan di BR-V Gen 1, Honda BR-V generasi kedua akhirnya diperkenalkan oleh Honda pada tahun 2021. Di generasi ini, Honda BR-V langsung mengalami perubahan desain yang lebih modern dan mewah. Jika dilihat dari depan, grill depan mobil ini langsung diperbesar dengan aksen krom yang lebih mencolok.
Lampu depannya juga sudah full LED. Dengan adanya perubahan ini, aura mobilionya langsung hilang. Kemudian selain desain, interiornya juga mengalami upgrade dengan dashboard yang lebih berkelas, sistem infotainment yang lebih canggih, fitur Honda Sensing yang bisa meningkatkan keamanan berkendara dan lainnya. Namun sayangnya selain kosmetik dan lainnya, spesifikasi dan mesinnya sama. Tapi ya secara garis besar, BRV Gen ini lebih baik dari Gen sebelumnya. Namun gimana dengan penjualannya? Apakah BRV benar-benar nggak laku? Kita lihat dulu data penjualannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bandingkan penjualannya di setiap generasinya. Jadi ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2016, Honda BRV mendapatkan respon yang cukup positif dalam hal penjualan. Yang mana di tahun pertama penjualannya, Honda BRV berhasil terjual lebih dari 38.000 unit di Indonesia. Dan Honda BRV langsung menjadi salah satu model LSUV Honda dengan penjualan tertinggi pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, penjualan BRV mulai mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2019 Honda hanya mampu menjual sekitar 10.000 unit aja, dan ini jauh dari pencapaian target di tahun pertamanya. Lalu bagaimana dengan Gen 2-nya? Sayangnya Honda tidak pernah mengumumkan kembali berapa penjualan Honda BRV secara spesifik. Menariknya di sini adalah siapapun produsennya, jika mobilnya laku keras, mereka akan belak-belakan mengenai data penjualan. Sedangkan jika penjualannya sedikit dan tidak mencapai target, mereka akan diem-diem aja perihal penjualan. Nggak di motor, nggak di mobil, produsen pasti begitu. Iya kan? Lalu kenapa Honda BRV bisa kurang diminati padahal seharusnya mobil ini bisa laku? Alasan pertama tentu aja persaingan yang cukup ketat di segmen LSUV. Yang berarti Honda BRV bersaing langsung dengan model-model seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, Mitsubishi Xpander Cross, dan Suzuki XL7. Dan jika kita ingin bandingkan dengan mobil-mobil di kelas ini, BRV seperti tidak memiliki daya tarik lebih. Kita ambil contoh dengan Suzuki XL7. Suzuki XL7 walaupun biasa aja jika dibandingkan dengan BRV, tapi mobil ini selalu menawarkan harga yang lebih murah. Mungkin harga barunya terlihat mirip-mirip, tapi coba aja kalian beli mobil Suzuki secara baru. Pasti kalian dikasih diskon yang sangat gede. Dan ini adalah nilai plus dari mobil Suzuki. Tampilannya juga ya nggak buruk-buruk banget sih sebenarnya XL7 ini. Kemudian selain itu, jika kita ingin bandingkan dengan Xpander Cross, mungkin di sini udah balik lagi ke selera masing-masing. Tapi Xpander Cross adalah mobil yang sedang naik daun banget di kelas ini. Jika BRV ingin bersaing dengan mobil yang sedang naik daun, tentu aja BRV harus memiliki nilai lebih. Dan sayangnya nilai lebih BRV bisa dibilang hampir ya nggak ada. Apalagi jika kita ingin lihat harga jual kembali. Ya, mikirin harga jual kembali sebelum membeli mobil adalah kebiasaan orang Indonesia. Dan ya, BRV tidak memiliki harga yang cukup stabil di pasar bekasnya. Ini berbeda dengan Xpander Cross. Harga bekas mobil ini benar-benar sangat stabil. Dan hal ini tentu aja pasti akan sangat berpengaruh. Kemudian selain itu, kita juga ngomongin spare part. Spare part Honda BRV terkenal sangat mahal. Bahkan part aftermarketnya sangat mahal. Ini berbeda dengan mobil lain di kelasnya, misalnya XL7 atau Xpander Cross. Kita bisa ambil contoh di kasus Rexteer aftermarketnya. Harga Rexteer aftermarket Xpander Cross dan XL7 ada di harga 1,5 sampai 2 juta rupiah. Sedangkan BRV harganya mahal, bahkan part aftermarketnya tidak tersedia. Ya, selain harganya mahal, ketersediaan part aftermarketnya juga tidak semelimpah yang lain. Dengan adanya hal tersebut, tentu aja orang jadi mikir dua kali untuk beli BRV. Kemudian terakhir, tentu aja harga Honda BRV lebih mahal daripada mobil di kelasnya. Bayangin, lebih mahal, fitur ya biasa aja, desain yang nggak stand out amat, dan lainnya. Kasarnya siapa yang mau beli mobil ini kecuali fanboys Honda, iya kan? Honda BRV mungkin bukanlah mobil yang buruk, tapi sayangnya Honda BRV bukanlah mobil yang terbaik di kelasnya, mengingat beberapa faktor yang sudah dijelaskan tadi. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.